Tragedi Crocus City Hall, Jumat 22 Maret 2024. Udara Moskow masih dingin menjelang musim semi. Di pinggiran kota, tepatnya di Krasnogorsk, ribuan orang berjalan menuju sebuah kompleks hiburan City Hall. Sebuah gedung konser modern, pusat perbelanjaan, restoran, lampu terang, orang tertawa dan berkumpul. Band rock Rusia yang bernama Piknik dijadwalkan tampil malam itu. Tak satu pun dari mereka tahu, dalam hitungan menit, tempat itu akan berubah menjadi lokasi salah satu serangan paling mematikan di Rusia dalam 2 dekade terakhir. Sekitar pukul 19.50 waktu setempat. Beberapa pria bersenjata tiba di lokasi menggunakan kendaraan. Mereka menargetkan kerumunan, memicu kepanikan, dan mengubah malam yang penuh tawa itu. Mereka mengenakan pakaian gelap. Tidak ada atribut militer resmi. Tidak ada peringatan. Mereka masuk melalui pintu utama kompleks. Dan disinilah pertanyaan besar pertama muncul. Bagaimana mereka bisa masuk dengan senjata otomatis? Crocus City Hall bukan zona militer. Pemeriksaan tas ada, tetapi tidak seketat di bandara. Tidak semua pengunjung melewati metal detektor ketat. Penyerang memanfaatkan celah itu. Begitu berada di dalam, mereka langsung menembaki orang-orang di lobi. Tanpa negosiasi, tanpa tuntutan, tembakan dilepaskan secara acak. Video amatir menunjukkan orang-orang berlari. Jeritan, kaca pecah, tubuh jatuh. Beberapa menit kemudian, api mulai terlihat di dalam gedung. Api itu bukan akibat sistem kelistrikan biasa. Penyelidikan Rusia kemudian menyatakan, para pelaku juga menggunakan bahan pembakar untuk mempercepat kobaran. Saat penonton mencoba keluar, kepanikan membuat akses keluar tersumbat. Api menyebar cepat melalui interior bangunan. Sistem ventilasi mempercepat penyebaran asap. Atap gedung kemudian runtuh sebagian akibat panas ekstrim. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengendalikan api. Data resmi pemerintah Rusia setelah pembaruan menyebutkan 145 orang tewas, lebih dari 550 orang luka-luka. Banyak korban meninggal bukan hanya karena tembakan, tetapi karena inhalasi asap dan luka bakar. Ini menjadikannya salah satu serangan teror paling mematikan di Rusia sejak tragedi Beslan 2004. Beberapa jam setelah serangan, kelompok ISIS-K mengklaim bertanggung jawab melalui saluran propaganda mereka. ISIS-K adalah cabang regional ISIS yang berbasis di Afghanistan dan Asia Tengah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, otoritas Rusia mengumumkan penangkapan 4 tersangka utama. Nama-nama yang diumumkan, Dalerzon Mirzoyev, Saida Kramira Chabalizoda, Shamsidin Fariduni, Muhammad Sobir Faizov. Menurut otoritas Rusia, mereka adalah warga negara Tajikistan. Usia mereka berkisar awal 20-an hingga awal 30-an. Mereka ditangkap di wilayah Bryansk saat diduga mencoba melarikan diri. Rusia menyatakan mereka bergerak menuju arah perbatasan Ukraina. Ukraina secara resmi membantah keterlibatan apapun. Presiden Vladimir Putin menyampaikan pidato nasional. Ia menyebut serangan itu sebagai aksi teror barbar dan berdarah. Ia menetapkan hari berkabung nasional. Ia berjanji semua pelaku akan dihukum. Namun, satu pernyataan menimbulkan kontroversi. Putin menyatakan para pelaku mencoba melarikan diri menuju Ukraina. Apa dampaknya bagi Rusia? Setelah serangan, keamanan publik diperketat, operasi kontra-terorisme diperluas, pengawasan terhadap migran Asia Tengah meningkat. Retorika politik mengeras, serangan ini bukan hanya tragedi kemanusiaan. Ia mengubah kebijakan keamanan, ia memperdalam ketegangan internasional, ia meninggalkan luka nasional. Malam 22 Maret 2024 adalah pengingat. Tidak ada negara yang sepenuhnya kebal terhadap teror. Ia menjadi simbol bahwa rasa aman bisa runtuh dalam hitungan menit.